perguruan KSP Kerasakti ini merupakan satu perguruan silat yang berdiri pada tahun 1980, tepatnya lahir pada tanggal 15 Januari 1980 di Jalan Merpati nomor 45, Kota Madiun, yang dibidani atau yang dilahirkan oleh seorang tokoh guru kami, yaitu Bapak Raden Totong Gimindarto. Guru saya itu, Pak Totong Gimindarto ini, beliau adalah seorang tokoh pada saat itu masih muda dia. Beliau belajar bela diri, tidak hanya satu bela diri mungkin begitu, sehingga yang terakhir karena pergaulan mereka pada saat itu dan kebetulan beliau ini lahir di lingkungan orang Tionghoa, akhirnya beliau tergugah untuk mendirikan suatu perguruan, yaitu awalnya adalah kungfu. Jadi Kerasakti ini adalah perguruan kungfu, bukan silat. Ya, awal berdiri tahun 1980 itu Kerasakti ini merupakan perguruan kungfu. Ya, makanya karena kungfu, di mana kungfu itu semuanya pasti menggunakan suatu gerakan-gerakan dari hewan. Itu ada kungfu harimau, ada kungfu bango, ada kungfu naga, ular, dan lain sebagainya. Guru mengambil suatu hewan yang menurut guru sesuai dengan cerita legendaris, juga bisa mungkin semua orang tahu bahwa yaitu Anoman itu adalah salah satu tokoh panglimanya Rama pada saat itu, ya, di cerita Ramayana. Makanya dia mengambil satu contoh gerakan yang terbagus menurut beliau, kecil tapi cerdik, yaitu kera. Makanya di dalam logo di situ dicantumkan ada sebuah logo dipasang di bed ini manusia, di belakangnya kera. Ini bukan kita ilmunya kera, tidak, tapi jurus gerakan yang dipakai itu adalah gerakan kera, di mana kera adalah satu hewan yang sangat cerdik sekali di antara hewan-hewan yang lain. Dan kalau kita mengambil hikmah dari sejarah legendaris, Anoman itu pernah menjadi senopatinya seorang di dunia perwayangan yang pada saat itu Rama dan Sinta. Pada tahun 1980, kita mungkin masyarakat Indonesia secara umum tahu bagaimana hubungan Indonesia-Tiongkok pada saat itu agak ada kerenggangan. Sehingga ketika guru memaksakan diri kita menggunakan federasi kita tetap kungfu, kalau sekarang mungkin ada wushu dan sebagainya, nggak ada masalah. Tetapi pada saat itu nggak bisa. Mungkin kalau kita tetap kungfu dan kita tetap menginduk di Tiongkok, saya kira IKS tidak akan bisa berkembang seperti saat ini. Hubungan yang kurang bagus antara Indonesia dan Tiongkok pada saat itu, sehingga ambil alihlah. Guru berpikir bagaimana supaya perguruan yang mereka bangun ini bisa berkembang dan bisa diterima oleh masyarakat Indonesia, khususnya pada saat itu. Akhirnya masuklah ke Federasi Pencaksilat. Nah, akhirnya tahun 1981 IKS masuk di IPSI secara sah dan diterima untuk menjadi anggota IPSI. Di KSP Kerasakti itu ada tingkatan. Yang pertama, ketika dia masuk mendaftarkan menjadi anggota, itu sabuknya yang dipakai adalah sabuk hitam. Sabuk hitam dengan baju putih, baju latihan putih. Setelah sabuk hitam, dalam perjalanan dia rutin mengikuti latihan, materi diberikan 4 bulan selanjutnya, dia akan naik menjadi sabuk kuning. Setelah sabuk kuning, dia terus belajar, dalam 4 bulan, dia sudah menjadi seorang warga. Nah, warga itulah yang sudah diakui menjadi bagian dari keluarga besar KSP Kerasakti. Karena ketika dia sudah menjadi warga, otomatis database mereka, kearsipan di perguruan dia sudah masuk di dalam arsip perguruan. Tapi kalau dia masih dasar, masih hitam, kuning, itu masih anggota biasa. Tapi kalau sudah masuk ke biru, dia menjadi warga, masuk di database perguruan. Setelah menjadi warga, jadi sabuknya hitam, dasar, kuning untuk mencapai warga tingkat 1. Terus setelah warga tingkat 1 dengan sabuk biru, nanti belajar lagi 8 bulan menyandang sabuk merah, namanya pendekar. Nah, dan sabuk merah jadi pendekar, usia minimal itu 16 tahun untuk bisa menyandang gelar pendekar.
Biarpun mereka katakan sapu biru itu usianya 13 sudah bisa menjadi warga, tapi nanti untuk mencapai ke pendekar itu dia harus menunggu setelah mereka usia itu 16 tahun. Biarpun dia sudah latihan sekian tahun, kalau usianya belum menginjak 16 tahun, dia tidak bisa disahkan menjadi seorang pendekar, yaitu tingkat 2 istilahnya. Setelah tingkat 2, sabuk tertinggi di perguruan SD kelas sakti ini adalah merah strip emas, yaitu jabatan Dewan Guru. Nah, Dewan Guru itu di perguruan SD kelas sakti hanya beberapa orang, ya, itu adalah tingkatan tertinggi di perguruan SD kelas sakti. Jadi sabuk yang ada hitam, kuning, biru, merah dan merah strip emas. Kalau tingkatan tertinggi tidak bisa ditentukan tahun, Mbak Oro. Jadi yang bisa ditentukan itu hanya tadi tingkatan yang mulai dari hitam ke biru itu 8 bulan, jelas. Biru ke merah itu juga 8 bulan, tapi dengan catatan itu tadi. Kalau dia usianya baru 13 tahun, karena sudah bisa menjadi warga, dia mau ke pendekar, dia ya harus nunggu dulu setelah usia mereka menjelang 16 tahun, nanti baru dia bisa. Tapi sebenarnya kurikulum yang ada itu 8 bulan itu sudah bisa menjadi warga, 8 bulan lagi menjadi pendekar. Kalau pendekar untuk mencapai ke Dewan Guru ini tidak ada batasan waktunya, karena ini memang materi yang diberikan. Mereka harus bisa menjadi seorang pemimpin, mereka harus bisa membina di wilayah-wilayah, dan itu materi yang diberikan tidak hanya di satu tempat, dia bisa ditugaskan untuk belajar keluar Jawa dan lain sebagainya. Di IKS itu materi yang diajarkan adalah bela diri, jelas, sik, kanuragan, ada juga di IKS istilahnya pernapasan, ya kalau di tempat kelas sakti namanya jikung, yaitu pernapasan itu untuk mengambil kekuatan alam yang ada ini, itu tujuannya untuk kesehatan bagi seorang warga maupun pendekar. Insya Allah kalau mungkin hanya rasa-rasa capek sedikit atau hanya mungkin mau flu dan lain sebagainya, ketika kita mau melakukan gerakan yang namanya jikung itu tadi, insya Allah kita akan diberikan satu kesembuhan atau kekebalan. Nah, itu untuk yang diberikan di perguruan. Setelah nanti mereka menjadi seorang warga, perguruan memberikan bekal istilahnya ilmu kanuragan yang nantinya bisa ilmu itu bisa untuk bekal mereka ketika hidup bermasyarakat. Hanya untuk dirinya sendiri mungkin karena kehendak Allah bisa mengobati orang, bisa membantu orang yang lagi sakit dan lain sebagainya. Itu ilmu yang diberikan oleh seorang warga. Tambahan bekal dari perguruan, selain mereka mampu untuk bela diri melindungi dirinya sendiri, dia juga mampu untuk membantu masyarakat ketika masyarakat itu membutuhkan. Ciri khas kelas sakti yaitu dari jurus. Biarpun kita sudah masuk di federasi IPSI, kita sudah ikut kejuaraan, tapi jurus dari anak-anak yang dididik ini sudah tidak, rasanya tidak bisa, harus dihilangkan, tidak bisa, karena memang dasar kita adalah kungfu adalah gerakan kera. Gerakannya mungkin kera cenderung melindungi diri, tangannya begini, kalau mungkin pencak kan cenderung membuka. Kalau kita mesti cenderung gini, nah itu untuk melindungi diri. Nah ini jurus yang sangat membedakan adalah jurusnya. Jelas mungkin saya sampaikan, kalau sudah tingkatan tinggi pendekar, mereka mau bertamu ke rumah kita pada saat duduk di sini, mereka datang dari situ jalan. Kita sudah bisa melihat siapa mereka yang datang. Mereka caranya jalan, gerakan. Dia kalau jalan, kalau dia seorang pendekar itu jalannya tidak untuk hentakan ke tanah ini tidak sekuat mereka orang biasa. Jadi jinsu itu begini Mbak ya. Ini adalah penghormatan bagi seorang sesama warga maupun pendekar IKSP Kelas Sakti. Kalau kita muslim mungkin ucapan assalamualaikum, tapi kalau kita sesama pendekar atau warga jinsu, ya dia mesti akan memberikan jawaban balasan jinsu, jadi menghormati. Di sini adalah merupakan suatu bentuk tameng logo kami. Di sini ada tingkatan, tingkat 1, 2, tingkat 3. Ini tadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Terus yang di sini ada garis hitam ini menunjukkan suatu kekebalan dari anggota IKSP Kelas Sakti. Terus yang di dalamnya ini ada warna kuning yang di lingkar hitam, dan ini adalah huruf Ki. Ki itu adalah kontak. Kontak itu melambangkan suatu hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta. Karena apa? Tadi setelah mereka menjadi warga tingkat 1, dia diberikan bekal ilmu. Nah, ilmu itu salah satunya hubungan kita dengan Allah. Mungkin dia diajari bagaimana cara bertirakat, bagaimana cara untuk bersemedi, bagaimana caranya bisa istilahnya lebih mudah jalan menuju ke Sang Kholik dan lain sebagainya. Ini huruf ini melambangkan hubungan antara manusia dengan Allah. Warna kuning ini adalah suatu kecerdasan.
Jadi anggota IKSP Kerasakti ini merupakan anggota yang diharapkan mereka mempunyai intelijensi yang tinggi, kecerdasan yang tinggi, harapan dan perguruan. Warna merahnya adalah keberanian, hitam tadi rasa sampai kekebalan, putih ini adalah warna kesucian. Dan di sini ada lambang manusia dengan kera. Ini tadi sudah saya jelaskan di depan bahwa ini kera ini suatu simbol bahwa IKSP Kerasakti itu gerakan yang ditirukan adalah gerakan kera. Nah itu, kalau IKSP ini adalah singkatan dari Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia. Terus ini Kerasakti. Perguruan yang relatif muda, IKSP ini sudah bisa berkembang sampai Sabang sampai Merauke, Timor Leste, Malaysia, Asia semuanya masuk. Eropa, di Irlandia kita ada. Nah, ini sudah mulai membuka baru di Australia. Alhamdulillah IKS ini bisa diterima. Karena memang semboyan kita, saya sampaikan bahwa IKSP Kerasakti lahir itu biarpun itu merupakan perguruan pencak silat yang notabene rentan dengan gesekan atau kekerasan, tapi kita punya semboyan bahwa IKSP Kerasakti ini lahir untuk mencari saudara. Jadi bukan untuk mencari musuh, sehingga Kerasakti itu lahir di mana saja Kerasakti ada, itu mencari saudara. Maka muncullah suatu falsafah yang mengatakan keempat penjuru kita mencari saudara. Tapi ada tapinya. Tapi pantang tunduk kepala apabila ada musuh di hadapan kita. Karena kita seorang pendekar. Kita mau ke sana kemari mencari saudara, tapi kita selalu berbuat baik, tapi dia selalu menjual, otomatis namanya seorang pendekar. Makanya pantang tunduk kepala apabila ada musuh yang selalu mengganggu kita. Nah inilah, makanya Kerasakti alhamdulillah sekarang ini dimanapun juga diterima oleh masyarakat. Ini memang target kita. IKS itu 4 bulan sekali melantik anggotanya, rata-rata sudah di angka 10.000 sampai 12.000 dalam 4 bulan sekali. Anggota baru 4 bulan sekali, sehingga kita 4 bulan sekali harus mewisuda anggotanya untuk menjadi warga maupun pendekar IKS. Kalau alamatnya itu di Desa Buduran, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun. Tepatnya di sebelah sisi kanannya Pendopo, Kabupaten Madiun yang baru. Alhamdulillah kita karena izin Allah, kita pada saat kita bangun di sana sebenarnya di pinggiran, tapi karena Allah menghendaki lain, kebetulan Pustom digeser ke sana. Duluan IKS yang dibangun, Pustom dibangun di sana, sehingga nantinya kita punya cita-cita dengan adanya Madiun Kampung Pesilat. Kerasakti ini nanti akan menjadi ikonnya Kabupaten Madiun. Jadi nanti bisa menjadi destinasi wisata untuk pencak silat yang ada di Kabupaten Madiun. Karena menurut kami bukan suatu kesombongan, kalau Kerasakti ini kalau di kabupaten ini salah satu perguruan yang memiliki padepokan sendiri, merupakan suatu kelebihan belajar di Kerasakti. Belajar di Kerasakti itu selain mereka bisa pencak, mereka juga bisa kungfu. Pimpinan sekaligus ketua umum perguruan IKSP Kerasakti yang terpusat di Madiun, yang sudah mempunyai anggota perwakilan di seluruh Indonesia. Cabangnya hampir seluruh kabupaten yang ada di Indonesia sudah berdiri dan sekarang sudah go internasional. Kami berpesan kepada para generasi muda, kita semuanya tahu bahwa perguruan-perguruan besar yang sudah bisa sampai ke luar Jawa, ke luar negeri dan lain sebagainya ini, marilah kita bersama-sama bersatu padu untuk bekerja sama yang baik. Jadi warga negara Indonesia, mari kita bersama-sama bersatu padu, hidup rukun dan lain sebagainya. Kita tunjukkan bahwa kita ini memang benar-benar adalah seorang pendekar yang mungkin sama, semuanya sama, mempunyai semboyan bahwa bagaikan seontai padi, semakin kita berisi maka kita akan semakin menunduk. Makanya kalau seorang pendekar itu mampu di dalam menguasai ilmu kanuragannya dengan baik, tidak mungkin dia akan sombong. Apa artinya kita punya sebutan kampung pesilat? Apa artinya kita punya sebutan kota pendekar kalau di wilayah itu tidak bisa melindungi orang-orang yang datang di Madiun? Nah, ini harapan kami selaku pimpinan perguruan yang notabene punya anggota yang jumlahnya sudah ratusan ribu anggota. Kami berharap guyub rukun ini tetap harus dijaga.
Wahai anak-anakku, jagalah teguh moto perguruan IKSPI Kerasakti. Aku titipkan IKS kepadamu, dan kembangkanlah sampai akhir hayatmu. Ilmu IKS tidak akan hilang karena abadi sepanjang masa. Jangan salah gunakan ilmu untuk berbuat jahat. Jangan mengejek perguruan lainnya. Biarkan jika yang lain mengejek, karena itu akan membuat IKSPI Kerasakti berkembang. Jangan tanyakan apa yang kau dapat dari perguruan. Tapi tanyakan apa yang sudah kau berikan untuk perguruan. Jika dirimu IKSPI Kerasakti, lihatlah mawarmu. Tumbuhlah sebagai IKS yang sesungguhnya, seperti mawar yang tertancap di tanah, yang tak goyah dan terjaga. Buatlah IKS-mu seindah kelopak mawar, agar terjaga nama baiknya di mata masyarakat. Dan jangan tunjukkan bahwa durimu lebih tajam, karena itu adalah kesombongan. Hijaukanlah IKS-mu agar subur seperti daun mawar dan tetap hidup di dalam hatimu. IKSPI tidak akan pernah mati, tidak akan pernah punah selama bunga mawar tumbuh di alam semesta.